itu makanan, apapun itu kita meyakini bahwa itu datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Orang yang sudah bersyukur itu cirinya yang pertama itu meyakini segala sesuatu itu datangnya dari Allah, bukan dari yang lain. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan tidaklah apapun nikmat yang kau terima itu datangnya dari Allah. Fa idza massakumud durru fa ilaihi tus'arun, dan apabila kamu mengalami kesusahan, kendala, kembalilah kepada Allah. Itu yang pertama, ciri orang yang bersyukur. Yang kedua, ciri tanda orang yang sudah bersyukur itu lisannya selalu memuji Allah, selalu mengagung-agungkan Allah, selalu memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Sudah makan kita mengucapkan alhamdulillah, mendapatkan rezeki kita mengucapkan alhamdulillah. Itu juga salah satu ciri tanda bahwa orang itu bersyukur dari lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Tuhanmu dia memuji-muji Allah. Jadi yang kedua dengan lisannya, pertama dengan hatinya, yang kedua dengan lisannya memuji dengan mengucapkan alhamdulillah, dan yang ketiga ini mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diberikan kesehatan kita gunakan untuk beribadah, membaca Quran, sholat sunnah, sholat fardu dan lain sebagainya. Kita diberikan harta, kita gunakan untuk sedekah. Itu bentuk syukur secara aplikasi. Kita diberikan ilmu, kita sampaikan, kita amalkan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang telah bersyukur. Nah, itu. Kemudian tak lupa salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat subuh musalla al-Ikhlasiyah yang dimuliakan Allah. Sering kita melihat, Bapak ya, kita melihat sebagian orang mungkin ketika sudah sholat langsung pergi, atau sebelum sholat dia melamun-melamun saja atau duduk-duduk saja. Sering kita lihat. Hanya sebagian orang yang setelah sholat fardu dia melaksanakan sholat sunnah rawatib. Padahal keutamaan sholat sunnah rawatib itu Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang fikih seputar tentang sholat sunnah rawatib. Hanya mengingatkan kembali atau mengupgrade kembali, mungkin ada yang lupa atau ada yang belum tahu. Nah, sedikit saja mengulang saja. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan dunia kita bukan hanya diwajibkan melaksanakan sholat fardu sehari semalam 5 waktu, tetapi kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Salah satu di antara sholat sunnah itu adalah sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu Bapak sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk melengkapi kekurangan, ya, untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Mungkin sholat fardu kita tidak khusyuk, atau sholat wajib kita itu kita kerjakan di ujung waktu, atau mungkin kita kelupaan atau lain sebagainya. Jadi penyempurnanya itu sholat sunnah rawatib, dan sebagai jalan untuk dibangunkannya istana di dalam surga. Keutamaan sholat sunnah rawatib itu. Sholat sunnah rawatib itu dikerjakan, atau sholat sunnah rawatib itu mengiringi sholat fardu.
Ada qobliyah sebelum sholat fardu, ada ba'diyah setelah sholat fardu. Itu nama sholat rawatib. Itu secara jenisnya dibagi dua, qobliyah dan ba'diyah. Tetapi secara kualitasnya sholat sunnah rawatib itu dibagi dua juga. Ada sunnah rawatib mu'akkad, ada sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu sholat sunnah yang sangat dipentingkan. Hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sholat sunnah rawatib itu, sholat sunnah rawatib mu'akkad ini. Sedangkan ghairu mu'akkad itu kurang penting. Bukan berarti tidak penting, tetap penting. Tapi Rasulullah terkadang mengerjakan, terkadang tidak. Tapi yang mu'akkad ini Rasulullah selalu mengerjakannya. Jadi saya katakan tadi, keutamaan sholat sunnah rawatib itu akan dibangunkan rumah atau istana di dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Ummi Habibah. An Ummi Habibah radhiyallahu anha taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 'ashrata rak'atan fi kulli yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Dari Ummi Habibah, istri Rasulullah, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 10 rakaat siang malam, maka akan dibangunkan baginya istana di dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini keutamaan rawatib tadi ya hadisnya. Kemudian dibagi dua tadi, mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Nah, mu'akkad ini yang dipentingkan menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Salat sunnah rawatib mu'akkad itu ada 10 rakaat. Ada 10. Apa saja 10 itu? Sebelum 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu menurut pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i dan Hanabilah. Pendapat imam ini berdasarkan hadis yang sahih dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi. Dari Ibnu Umar berkata, aku menghafal sesuatu dari Nabi tentang sholat sunnah, katanya, yaitu sholat sunnah 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan tentang sunnah mu'akkad, ada 10 rakaat. Ada pendapat yang lain, pendapat Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi. Itu berpendapat ada 12 rakaat salat mu'akkad itu. Salat rawatib mu'akkad itu 12 rakaat. Dengan menambahkan 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi Imam Hanafi berpendapat sebelum salat zuhur itu 4 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi juga yang sahih. Man sabaro sintai asrata raka'atin minas sunnah bunyalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga, mengamalkan sholat sunnah 12 rakaat dari sunnah, akan dibangunkan baginya surga, istana di dalam surga, yaitu 4 rakaatin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur,
Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla shalatil fajri. Sama, cuma bedanya 4 rakaat sebelum zuhur. Itu pendapat Hanafi. Sahih semua. Boleh saja, mana saja melaksanakannya terserah, boleh. Ya. Jadi boleh 10 rakaat setiap sehari semalam atau 12 rakaat. Pendapat Syafi'i dan pendapat Hanafi, hadisnya juga sahih. Itulah penjelasan tentang sholat sunnah muakkad. Bagaimana dengan ghairu muakkad? Sholat sunnah yang kurang dipentingkan, tapi penting. Apa saja itu sholatnya, di mana saja, kapan saja sholatnya? Yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, jadi itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Berdasarkan hadis Nabi juga dari Abdullah bin Al-Muzani mengatakan, rahimallahu man shalla 4 raka'atin qabla al-asri. Kata Nabi, semoga Allah merahmati orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini juga hadis Nabi. Ada hadis yang lain juga mengatakan, baina kulli adzanaini salatun. Nabi mengatakannya 3 kali. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 azan, maksudnya adzan dan iqamah, ada salat sunnah. 3 kali Nabi mengutamakannya. Mengatakan qala salasan. Qala fis salisa, perkataan yang ketiga itu liman sa'a, bagi yang mau. Jadi liman sa'a, ada kata liman sa'a, bagi yang mau, kata Nabi. Setiap adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah, tapi bagi yang mau. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, itu penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Jadi jangan salah nanti karena pengen mendapatkan istana di surga aja mengerjakan ba'diyah subuh misalnya. Jangan, enggak ada ba'diyah subuh atau ba'diyah asar, nah dikerjakan semua. Qobliyah ba'diyah, enggak ada. Kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu aturan-aturannya, definisinya sholat sunnah rawatib itu. Jadi sangat rugi kalau kita tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib itu, karena sangat besar untuk menutupi kekurangan kita dalam sholat-sholat fardu sehari-hari kita. Mungkin kita ada yang lupa atau terlewat, atau kita terburu-buru tidak khusus. Inilah untuk menyempurnakannya. Jangan kita lewatkan begitu saja. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak hanya sholat wajib, kita juga ada sholat sunnah rawatib yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus mushola Al-Ikhlasiyah yang telah mengizinkan saya menyampaikan kultum pada pagi hari ini. Kepada jamaah juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang berkah. Semoga kita selalu dimudahkan dari segala urusan-urusan kita, dan kita selalu diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari. Dan apa yang diniatkan jamaah sekalian, apa yang dihajatkan, apa yang dicita-citakan, Allah kabulkan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya Itu yang sunnah tadi dibuat dua salat masuk ke dalam. Yang asal Empat ya. yang 4.